Bab 416. Setelah kembali ke Grand Imperial Tea House, Hades membiarkan pelayannya menyiapkan obat yang harus dia minum. Butuh lebih dari 2 jam untuk mempersiapkannya. Hades hendak meminumnya ketika sebuah ledakan terdengar dari bawah. Setelah ledakan keras, seluruh rumah teh bergetar. Hades dan Eclipse dengan cepat bertukar pandang. Apa yang terjadi? Ayo kita lihat. Keduanya meninggalkan ruangan bersama-sama. Begitu mereka keluar, seseorang naik ke kamar melalui jendela. Orang itu kemudian mengeluarkan sebungkus bubuk putih dan menuangkannya ke dalam obat yang disiapkan untuk Hades. Seluruh proses memakan waktu tidak lebih dari 10 detik. Itu menunjukkan betapa terampilnya pengunjung tak diundang itu. Sebuah mobil meledak di luar rumah teh. Hades berbalik untuk melihat Eclipse dan tersenyum penuh arti. Apakah mereka mencoba memancing kita keluar? Tanya Eclipse. Kita akan segera tahu. Ayo kembali, Hades mengangguk. Keduanya kembali ke kamar masing-masing. Hades mengambil seekor kucing peliharaan dalam perjalanan pulang. Begitu mereka kembali, Eclipse melihat sekeliling dan memperingatkan, seseorang ada di sini. Menjadi salah satu pembunuh bayaran terbaik di seluruh Rivermouth, Eclipse segera menyadari sedikit perubahan di ruangan itu. Kau benar. Mereka mencoba membuat kita meninggalkan ruangan. Hades tersenyum ketika dia membiarkan kucing itu meminum obat yang dimaksudkan untuknya. Kedua lelaki tua itu kemudian melanjutkan untuk mengamati kucing itu. Kucing itu tidak menunjukkan gejala pada 1 jam pertama, tetapi setelah itu, kucing itu menjadi kasar dan mulai mengamuk sambil menangis kesakitan. Hanya butuh 5 menit setelah itu kucing itu pingsan dengan mata terguling ke belakang. Kucing itu mati 10 menit kemudian. Logan, kamu benar-benar kejam. Hades tersenyum lembut. Sepertinya itu saja untukmu. Eclipse mengangguk. Saatnya pertunjukan untuk Logan sekarang. Hades bangkit dan meregangkan tubuhnya. Aku akhirnya bisa istirahat sekarang. Aku akan menyerahkan sisanya padamu, teman lamaku. Eclipse bangkit dan berjalan ke jendela. Tunggu aku. Aku akan kembali dalam sekejap. Kemana kamu pergi? Logan harus mati. Begitu juga orang yang mencoba meracunimu. Benar. Cari tahu siapa orangnya dulu. Kami tidak ingin memberitahu mereka terlalu cepat, Hades mengangguk. Oke, jawab Eclipse dan melompat keluar dari jendela setinggi 6 lantai. Namun, Hades tidak khawatir karena dia tahu ketinggian bukanlah apa-apa untuk Eclipse. Hades menunggu dengan sabar dan Eclipse kembali setengah jam kemudian dengan ekspresi serius di wajahnya. Apakah kamu menemukan siapa orang itu? Hades bertanya dengan rasa ingin tahu. Kalau aku tidak salah, orang itu dari Necro, Eclipse mengangguk. Oh. Wajah Hades berubah serius setelah menyebut Necro. Siapa yang menyangka bahwa Logan akan bekerja sama dengan seseorang dari Necro? Berita ini akan membuat Tuan Williams senang. Hades kemudian mengeluarkan ponselnya dan menelepon Zeke, aku punya sesuatu yang penting untuk diberitahukan padamu. Seseorang dari Necro baru saja mengunjungi kamarku. Aku yakin Logan bekerja dengan mereka. Logan itu benar-benar penuh kejutan. Zeke tertawa. Ini memang berita penting. Bab 417. Tuan Williams, bolehkah saya tahu bagaimana Anda melihat Necro? Hades bertanya karena penasaran. Mereka bukan apa-apa, jawab Zeke tanpa berpikir. Baik Hades dan Eclipse melompat kaget ketika mereka bertanya-tanya apakah mereka salah mendengar Zeke. Tidak. Ya. Aku bisa memusnahkan mereka kapan saja jika aku mau, Zeke mengangguk. Pernyataan itu membuat Hades dan Eclipse berkeringat. Grup Necro adalah organisasi pembunuh terbesar di ketiga negara bagian negara itu. Mereka bahkan memperluas bisnis mereka ke negara lain juga. Bahkan orang seperti Hades bukanlah apa-apa bagi mereka. Namun, Zeke mengklaim bahwa mereka tidak menimbulkan ancaman baginya dan dia terlebih lagi, dia bisa memusnahkan organisasi jika dia mau. Hades dan Eclipse mulai bertanya-tanya siapa Zeke sebenarnya ketika mereka menyadari bahwa mereka telah meremehkan kekuatan Zeke. Tapi sekali lagi, mereka juga bertanya-tanya mengapa seseorang yang kuat akan tinggal di kota kecil seperti Oakhir. Kalian tetap berpegang pada rencana, kata Zeke. Serahkan Necro padaku. Oke. Dunia bawah Rivermouth telah stabil selama beberapa dekade terakhir, namun sebuah berita berhasil mengguncang dunia bawah. Hades sudah mati.
Orang yang telah memimpin Rivermouth selama bertahun-tahun meninggal dalam semalam. Mafia dibiarkan tanpa pemimpin dan benar-benar berantakan. Spekulasi menyebar seperti api, menyatakan bahwa kematian Hades ada hubungannya dengan Zeke. Berita itu hanya membuat semua orang di dunia bawah semakin khawatir karena Hades telah melindungi mereka dari Zeke. Jika Hades binasa di bawah tangan Zeke, mereka tahu Zeke akan segera menginjak-injak mereka. Dunia bawah bukan satu-satunya yang dikejutkan oleh kematian Hades, bahkan warga biasa pun terkejut karenanya. Semua karena Hades adalah wakil negara bagian untuk Kongres Rakyat. Setiap outlet berita melaporkan kematian Hades. Kepala mafia masing-masing kota dengan cepat berkumpul di Grand Imperial Tea House untuk bertemu dengan Eclipse. Dengan perginya Hades, wajar bagi Eclipse untuk menggantikannya. Eclipse sombong yang biasa berada dalam keheningan total. Jelas sekali betapa berpengaruhnya kematian Hades baginya. Solomon, pemimpin kota Lerwick, berbicara lebih dulu. Tuan, tolong, beritahu kami, apakah kematian Hades ada hubungannya dengan Zeke? Masih belum jelas, Eclipse menggelengkan kepalanya. Jawabannya mengeringkan warna wajah semua orang saat mereka mulai saling berbisik. Berdasarkan pemahaman mereka tentang Eclipse, Zeke kemungkinan besar terlibat dalam kematian Hades. Satu tindakan dari Zeke sudah cukup untuk menimbulkan rasa takut ke dalam hati semua orang. Harap tenang. Salomo bertepuk tangan. Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Semuanya tetap sama, jawab Eclipse setelah menarik napas dalam-dalam. Itu tidak akan mudah, Solomon tersenyum pahit. Hades adalah keyakinan kami, dan ketika keyakinan itu mati, kami dibiarkan dalam kekacauan. Dengan Zeke mengincar peluang, beberapa dari kami bahkan berpikir untuk berhenti. Wilayah kami mungkin tidak akan segera menjadi milik kami. Apa yang kami butuhkan sekarang adalah wilayah yang sangat besar. Dana untuk menenangkan semua orang dan mempertahankan operasi kami. Dengan itu, semua orang beralih ke Eclipse. Dia adalah satu-satunya yang bisa menyetujui dana sekarang. Apa yang dimaksud Salomo pada dasarnya adalah bahwa segala sesuatunya akan tetap normal jika ada uang, atau semuanya akan hilang. Bab 418. Saya yakin semua orang tahu bahwa Hades menyimpan uangnya di bank ilegal. Eclipse menghela nafas lagi. Tapi dia meninggal tanpa meninggalkan wasiat. Bahkan saya tidak tahu di mana uang itu. Pernyataan itu membuat semua orang putus asa. Tanpa uang, dunia bawah akan runtuh. Solomon menarik napas dalam-dalam dan menyarankan, teman-teman, saya punya ide, tapi saya tidak yakin apakah itu tepat. Bicaralah, perintah Eclipse. Zeke ingin menjadi pemimpin kita, kan? Mengapa kita tidak membiarkan dia mengambil posisi itu? Kekuatannya lebih dari cukup untuk mengatur segalanya. Saat dia melakukan itu, kita mempersiapkan diri di belakang punggungnya untuk membawanya keluar dan biarkan Sir Eclipse mendapatkan kembali posisi itu. Omong kosong. Seseorang berteriak. Zeke adalah musuh kita. Dia yang membunuh Sir Hades. Beraninya kau melamar kami untuk bekerja dengannya. Namun ada juga yang setuju dengan ide Sulaiman. Saya pikir Solomon punya poin bagus di sini. Kita harus fleksibel. Kita hanya menggunakan Zeke, dan ketika dia tidak berguna lagi, kita akan menjatuhkannya dan mengambil kembali milik kita. Tiba-tiba, kelompok itu terpecah menjadi dua pendapat yang berbeda. Yang satu setuju untuk bekerja dengan Zeke sementara yang lain menentang gagasan itu. Eclipse tetap diam sepanjang seluruh argumen. Dia sedang menunggu karakter utama tiba. Akhirnya, pawai yang rapi bisa terdengar di luar ruangan. Pintu tiba-tiba terlempar terbuka lebar dan tentara bersenjatakan senjata menyerbu ruangan. Yang memimpin pasukan tidak lain adalah Logan. Semua orang diintimidasi oleh para prajurit saat mereka bangun. Eclipse berpura-pura tenang dan menyapa, apa yang membawa Anda ke sini, Tuan Huff? Kematian Hades telah menyebabkan kegemparan besar, jawab Logan dingin. Tentara sekarang mengambil alih kasus ini. Saya di sini untuk menyelidiki di bawah perintah. Logan kemudian mengamati kerumunan dan melanjutkan, saya yakin beberapa dari Anda terlibat dalam insiden itu. Silakan ikut saya untuk penyelidikan lebih lanjut. Wahyu hanya membawa lebih banyak keputusasaan. Jika semua pemimpin ditahan, bawahan mereka harus bersembunyi. Dunia bawah akan runtuh dalam waktu singkat. Semua orang menoleh untuk melihat Eclipse, memohon bantuan. Tuan Huff,
saya dapat meyakinkan Anda dengan hidup saya bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan kematian Hades, kata Eclipse cepat. Tolong ampuni mereka. Setidaknya kamu berutang padaku dan Hades sebanyak itu. Berutang padamu. Kamu tidak berhak menuntut apapun dariku. Logan tertawa. Adapun Hades, dia sudah mati. Satu pemikiran muncul di kepala semua orang secara instan. Persahabatan bukanlah apa-apa bagi Logan. Semua orang telah mendengar bahwa Hades telah membantu Logan mencapai prestasi yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang setelah Hades mati, Logan mengkhianatinya dan bahkan mengincar warisannya. Bawa semua orang pergi. Logan memerintahkan sambil melambaikan tangannya. Tentara dengan cepat mengepung orang-orang di ruangan itu. Logan Huff, hentikan di sana. Seseorang tiba-tiba berteriak dari belakang. Raungan itu membuat semua orang menghentikan apa yang mereka lakukan dan berbalik ke arah suara itu. Bab 419. Seseorang terlihat memasuki ruangan dengan langkah cepat. Pada pandangan pertama, orang itu tampak seperti seorang wanita muda dengan fitur wajah yang indah, kulit putih pucat, dan tubuh yang ramping. Setelah melihat lebih dekat, ada juga petunjuk bahwa orang tersebut adalah seorang pria. Orang itu mengenakan jas dengan rambut terbelah. Tindakannya berani dan tidak dibatasi. Tidak ada yang bisa langsung tahu jenis kelamin pengunjung yang tiba-tiba itu. Sebagai seorang wanita, wajah dan tubuh seseorang adalah yang terbaik dari yang terbaik. Sebaliknya, jika dilihat sebagai seorang pria, orang tersebut akan melebihi idola pria manapun. Orang itu adalah definisi hidup dari memiliki yang terbaik dari kedua dunia. Satu-satunya hal yang semua orang yakin adalah bahwa mereka tidak tahu siapa orang itu. Hadley Murphy, kenapa kamu ada di sini? Eclipse tiba-tiba membuka mulutnya. Untuk menyelamatkan kalian semua, tentu saja, Hadley tersenyum dan menoleh ke Logan. Tuan Huff, setidaknya Anda harus menghormati permintaan saya, bukan? Logan menarik napas dalam-dalam dengan sedikit ketakutan di matanya. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Untuk apa lagi aku berada di sini? Hadley mengangguk. Setelah berhenti sejenak, Logan akhirnya menghela nafas. Baik. Lakukan sesukamu. Tapi sebaiknya kau tidak melakukan hal bodoh atau seluruh pasukan akan mendukungmu. Dengan lambaian tangannya, Logan memimpin para prajurit keluar dari rumah teh. Semua orang tercengang dan terkejut ketika mereka bertanya-tanya siapa orang itu. Dia membuat Logan, seseorang yang secara terang-terangan mengabaikan permintaan Eclipse, mundur dalam waktu sesingkat itu. Hadley bahkan lebih kuat dari Eclipse. Hadley kemudian menoleh ke Eclipse dan tersenyum. Kudengar kakakku sudah meninggal. Bukankah itu terlalu dini? Aku bahkan belum siap untuk mengambil warisannya. Kerumunan itu menganga. Mereka belum pernah mendengar bahwa Hades memiliki saudara perempuan, dan dia masih sangat muda. Hadley bahkan cukup muda untuk menjadi cucu Hades. Lebih penting lagi, Hadley tidak menunjukkan emosi atas kematian kakaknya. Ternyata hubungan mereka tidak sesederhana kelihatannya. Jadi, kamu di sini untuk warisan. Gerhana menggeram. Sudah waktunya kamu pensiun juga, Hadley menghela nafas. Jangan khawatir, aku akan menjaga tempat ini dengan baik. Apakah kamu akan mengambilnya dengan paksa jika aku tidak memberikannya padamu? Tentu saja. Aku tahu kamu kuat, tetapi apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengambilnya dariku? Yah, siapa yang tahu? Hadley tersenyum. Tapi aku tahu kamu tidak akan melakukan itu. Kamu tahu lebih dari siapapun di sini bahwa akulah satu-satunya yang bisa menyelamatkan Rivermouth sekarang. Eclipse menarik napas dalam-dalam. Ini adalah pekerjaan hidup Hades. Aku tidak akan membiarkannya hancur di tanganku. Sebaiknya kau jaga baik-baik, atau aku akan membuat Necro berdarah. Dengan itu, Eclipse berbalik dan pergi. Tindakannya hanya berarti bahwa dia telah memberikan Rivermouth kepada Hadley. Namun, tidak ada yang fokus pada hal itu karena nama Necro masih terdengar di telinga semua orang. Organisasi pembunuhan terbesar. Wanita yang tiba-tiba muncul adalah dari grup Necro. Biarkan saya memperkenalkan diri. Hadley tersenyum. Aku saudara perempuan Hades. Semua orang mengenal saya sebagai Pesta. Aku akan berada dalam perawatanmu. Semua orang menahan napas mendengar nama panggilan Hadley. Pesta terkenal sebagai salah satu yang terbaik yang ditawarkan Necro. Dia memiliki tingkat keberhasilan pembunuhan 100%. Beberapa bahkan menuduh bahwa Pesta bisa bersaing dengan Eclipse.
Dia benar-benar senjata nuklir berjalan. Itulah mengapa Eclipse memperingatkannya untuk menjaga dunia bawah Rivermouth dengan baik. Jika tidak, sungai akan diwarnai merah dengan darah dalam semalam. Jarang sekali dua pembunuh terbaik muncul di satu kota. Perubahan besar pasti akan terjadi di Rivermouth. Bab 420. Aku akan mengambil alih apa yang telah dibangun Hades. Aku yakin semua orang mendukungku. Pesta tersenyum. Semua orang mengangguk. Tidak ada satu jiwa pun yang berani menentang pesta. Bagus. Ikutlah denganku. Aku punya hadiah untuk semua orang. Pesta kemudian membawa semua orang ke dua truk uang. Dengan lambaian tangannya, Pesta memberi isyarat kepada antek-anteknya untuk membuka pintu. Di dalam truk ada uang tunai dingin yang bernilai setidaknya miliaran. Semua orang tidak bisa mempercayai mata mereka pada jumlah sayuran yang mereka lihat. Kudengar kalian butuh uang. Ini, bagikan, kata Pesta. Jaga wilayahmu. Kami akan menghadapi Zeke Williams dalam beberapa hari dan membalas kematian Hades. Semua orang mengangguk dengan semangat. Tidak hanya mereka dapat mempertahankan wilayah mereka, tetapi mereka bahkan dapat memperluas dengan jumlah uang itu. Dengan Pesta dari Necro mendukung semua mafia Rivermouth, Zeke pasti akan binasa. Pesta kemudian melompat ke dalam mobil dan berkata, aku akan menemui Zeke Williams dulu. Kekalahan Hades berarti dia sulit ditembus. Dan semakin keras mereka, semakin aku tertarik. Dalam perjalanan menemui Zeke, mobil Hartley dihentikan oleh Logan. Mereka sudah merencanakan untuk bertemu setelah aksi yang mereka lakukan di rumah teh. Setelah mobil Hartley berhenti, Logan masuk ke dalamnya. Apakah semuanya sudah diurus? Tanya Logan. Mudah PC. Bagus. Logan menghela napas lega. Ketika Love in Avalon City selesai dalam 1 minggu, kita berdua akan menyerang Zeke pada saat yang sama. Dia 100% mati kali ini. Oke, Hartley mengangguk. Sekarang, tolong keluar. Aku harus bertemu dengan Zeke. Kenapa kamu ingin bertemu dengannya? Untuk mengujinya. Lebih baik untuk mengetahui apa yang mampu dilakukan musuhmu sebelumnya. Ditambah lagi, aku masih harus berterima kasih padanya karena telah membunuh saudaraku. Kamu benar-benar kejam. Jempol Logan terangkat. Kurasa begitulah caramu mendapat julukan Pesta. Setelah Logan pergi, Hartley melaju ke kota. Logan meregang dan bisa merasakan tubuhnya menjadi ringan. Logan sebenarnya bertanggung jawab untuk menyeret Hartley ke dalam ini. Dia khawatir bahwa kecelakaan medis tidak akan cukup untuk merenggut nyawa Zeke, itulah sebabnya dia mengatur agar Hartley mengambil alih dunia bawah. Jika keduanya mengejar Zeke dari sisi militer dan mafia, Zeke pasti akan binasa. Zeke bahkan tidak bergeming pada trik-trik kecil yang coba dilakukan Logan dan terus menjalani kehidupan senggangnya. Seolah-olah dia tidak peduli. Setelah mengantar Sharon ke taman kanak-kanak barunya, Zeke pergi ke Linton Group. Begitu dia memasuki jalan bebas hambatan, dia dihentikan oleh pasukan tentara. Zeke menghentikan mobilnya dan turun. Sekitar 50 tentara keluar dengan Lone Wolf memimpin mereka. Marsekal hebat. Semua prajurit menyapa. Siapa yang menyuruh kalian datang ke sini? Zeke bertanya dengan ekspresi serius. Lone Wolf dengan cepat bangkit dengan wajah bahagia. Saya datang membawa berita bagus. Ingat bagaimana Anda menanyakan apa yang dibutuhkan Mes Hinton. Saya menghabiskan banyak waktu untuk berpikir dan akhirnya saya mendapatkannya. Oh. Berikan aku pencerahan. Lone Wolf dengan hati-hati mengeluarkan sekotak kondom dan berkata, aku bersumpah, ini masalahnya. Wajah Zeke menjadi gelap seketika. Jadi, Anda membawa 50 tentara dan semua mobil mahal ini ke sini hanya untuk memberi saya ini.